Minyak atsiri atau yang disebut dengan minyak essential oil, ethereal oil, atau volatile oil adalah salah satu contoh komoditi yang memiliki potensi besar di Indonesia. Minyak atsiri adalah ekstrak alami dari jenis tumbuhan tertentu, baik berasal dari daun, bunga, kayu, biji-bijian, bahkan putik bunga. Setidaknya ada 70 jenis minyak atsiri yang selama ini diperdagangkan di pasar internasional dan 40 jenis diantaranya dapat diproduksi di Indonesia. Meskipun banyak jenis minyak atsiri yang bisa diproduksi di Indonesia, baru sebagian kecil jenis minyak atsiri yang telah diusahakan di Indonesia. Peluang pasar komoditi minyak atsiri ini masih terbuka sangat luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Kegunaan minyak atsiri sangat banyak, tergantung dari jenis tumbuhan yang diambil hasil sulingnya. Minyak atsiri ini digunakan sebagai bahan baku minyak wangi, kosmetik, dan obat-obatan, serta untuk flavoring agent pada makanan. Industri kosmetik dan minyak wangi menggunakan minyak atsiri sebagai bahan pembuatan sabun, pasta gigi, sampo, lotion, dan parfum. Industri makanan menggunakan minyak atsiri sebagai penyedap atau penambah cita rasa. Industri farmasi menggunakannya sebagai obat anti nyeri, anti infeksi, pembunuh bakteri. Fungsi minyak atsiri sebagai wewangian juga digunakan untuk menutupi bau tak sedap bahan-bahan lain seperti obat pembasmi serangga yang diperlukan oleh industri bahan pengawet dan bahan insektisida. Ada beberapa cara ekstraksi minyak atsiri, diantaranya adalah distilasi, ekstraksi dengan pelarut organik, ekstraksi dengan CO2, enflorasi, dan penekanan atau cold press extraction. Pada video kali ini saya akan menampilkan 3 metode saja, yaitu distilasi uap, ekstraksi dengan CO2, dan penekanan atau cold press extraction. Pada distilasi uap panas yang digunakan berada pada kettle yang berbeda dengan kettle yang digunakan untuk meletakkan bahan. Air yang dipanaskan akan menguap dan mengalir ke kettle yang berisi bahan tanaman. Penetrasi uap panas ke dalam bahan yang akan melepaskan minyak atsiri yang ada di dalam material. Komponen yang mudah menguap akan menguap lebih dulu, diikuti oleh komponen yang lain. Setelah melewati kondensor yang berisi aliran air pendingin, campuran air dan minyak atsiri yang berbentuk gas akan mengembun menjadi cairan dan masuk ke tangki separator. Perbedaan berat jenis antara air dan minyak atsiri akan membuat dua bahan ini terpisah dan akan dipisahkan oleh separator. Pemurnian yang lebih lanjut akan dibutuhkan untuk mendapatkan minyak atsiri dengan kadar kemurnian yang tinggi. Ekstraksi minyak atsiri juga bisa dilakukan dengan karbon dioksida. Karbon dioksida digunakan karena sifatnya yang tidak berwarna dan tidak berbau. Selain itu, ekstraksi bisa dilakukan tanpa pemanasan, sehingga diharapkan minyak atsiri yang didapatkan bisa sama dengan yang terkandung di dalam bahan mentah, serta tidak mengalami perubahan warna dan aroma. CO2 ini dalam proses ekstraksi minyak atsiri akan diubah-ubah tekanannya sehingga bentuknya akan berubah menjadi cairan atau gas. CO2 dalam tangki bertekanan akan berbentuk cairan. Cairan CO2 ini akan dialirkan dengan menggunakan pompa ke dalam kettle atau ekstraktor yang berisi bahan atau material yang akan diambil minyak atsirinya. Setelah CO2 dan bahan kontak, akan terjadi ekstraksi di mana minyak atsiri, pigmen, dan resin akan dilarutkan oleh CO2. Campuran minyak atsiri, pigmen, resin, dan CO2 akan dialirkan melalui pipa ke separator untuk dipisahkan. Sebelum mencapai separator, terdapat katup yang akan menurunkan tekanan, sehingga CO2 akan mengalami perubahan wujud menjadi gas. Gas ini akan dialirkan kembali ke dalam tangki CO2 cair.
Sementara minyak atsiri, pigmen, dan resin akan mengalami pemisahan di separator. Pada metode cold press extraction atau ekstraksi dengan menggunakan tekanan mekanis, biasanya metode ini digunakan untuk mengekstrak minyak atsiri yang terdapat pada buah. Seluruh buah ditempatkan di dalam suatu alat yang secara mekanis nanti akan menusuk dan memecahkan kantung minyak esensial atau minyak atsiri yang terletak di bagian bawah kulit buah. Minyak atsiri dan pigmen akan mengalir ke alat pengumpul. Seluruh buah tadi akan ditekan dan diperas untuk mengeluarkan sari dan minyaknya. Minyak dan sari buah yang dihasilkan masih mengandung padatan dari buah-buahan, seperti kulitnya, dan harus dipisahkan padatannya dengan penyaringan dan kemudian disentrifugasi untuk memisahkan minyaknya dan juga sari buahnya. Berikut kami tampilkan distilasi serai yang dilakukan dengan cara distilasi menggunakan air atau yang dikenal dengan water distillation. Ibu, kemarin kan hasil destilasi itu